Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Faisal Kolbi dengan NIM 2008-1030-1138 dan rekan saya Fania Maulida dengan NIM 2008130301067. Saya Marisa Tiara Dewi dengan NIM 1030-1070. Saya Ditya Surafirmansyah dengan NIM 2008-1030-1119. Dan rekan kami Falsa Kikit Indenia dengan NIM 1030-1035. Jadi di sini kami akan membahas mengenai perencanaan usaha ya. Jadi perencanaan usaha sendiri itu merupakan salah satu fungsi dari manajemen ya, terkait dengan strategi, peraturan, kebijakan, prosedur, dan juga program guna menjalankan suatu jenis usaha yang akan kita bentuk. Perencanaan usaha ini menjadi salah satu poin yang penting untuk dilakukan agar sebuah usaha ini dapat dikembangkan. Dalam perencanaan yang matang ini akan mampu mewujudkan beberapa hal seperti peningkatan peluang kesuksesan atau usaha baru. Kemudian kegiatan operasional usaha ini dapat ditentukan dengan lebih lancar. Kemudian sumber daya itu lebih mudah diidentifikasi dan dikombinasikan untuk mencapai hasil yang maksimal. Terus juga standar operasional usaha itu di setiap segmen itu akan lebih terkendali. Nah, kemudian apa sih yang menjadi tujuan perencanaan usaha? Dari perencanaan usaha ini memiliki tujuan. Yang pertama itu ada action plan. Nah, tujuan pertama dari perencanaan ini merupakan action plan atau rencana aksi, di mana aksi ini yang dimaksud itu lebih kepada problem solving atau langkah menemukan solusi. Dan dalam setiap usaha ini akan selalu ada kendala yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Oleh karenanya diperlukan rencana usaha untuk bisa memilah setiap bagian permasalahan agar dapat diklasifikasikan sehingga lebih mudah dipecahkan. Yang berikutnya yaitu adanya roadmap. Jadi adanya perencanaan dalam sebuah usaha tujuannya itu agar kita fokus dari usaha tersebut tetap terjaga konsistensinya. Hal ini sesuai dengan komponen dari perencanaan itu sendiri ya, yakni visi dan juga misi. Perencanaan menjadi roadmap yang menjaga operasional usaha tetap berada pada jalurnya, yaitu atau bisa disebut on track. Jadi kita tidak berpaling atau melenceng dari jalur yang telah kita tentukan. Dengan demikian tujuan dari usaha tersebut akan lebih mudah diwujudkan dan visi serta misi usaha dapat dipahami dan disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam usaha kita. Ya, benar banget nih. Untuk tujuan rencana perusahaan lainnya adalah materi penjualan. Tujuan adanya perencanaan usaha selanjutnya yaitu sebagai materi pendukung aktivitas penjualan. Perencanaan yang matang dapat memberi efek signifikan pada penjualan. Penjualan yang baik ini dapat dijadikan gambaran akan prospek usaha tersebut di masa depan. Kemudian langkah perencanaan usaha yang matang itu apa aja sih? Nah, jadi setelah kita memahami pengertian, terus maksud dan tujuannya, kita di sini akan mempelajari mengenai langkah-langkah dari perencanaan usaha. Jadi, kalau misalnya kita melakukan langkah-langkah ini, kita tuh bisa membuat rencana usaha dengan baik dan matang. Yaitu yang pertama, membuat deskripsi usaha. Jadi, hal pertama yang penting untuk kita lakukan sebelum membangun usaha adalah membuat rencana atau gambaran terkait deskripsi dari usaha yang akan dijalankan. Jadi fungsi dari deskripsi usaha nantinya ialah memberikan informasi terkait tujuan, visi, misi, dan ide-ide terkait usaha kita kepada seluruh pihak yang terlibat. Nah, terus ada yang kedua dalam langkah-langkahnya, yaitu menyusun strategi pemasaran. Nah, pasti dalam usaha itu pasti kita memiliki target pemasarannya seperti apa. Biar kita membuat usaha itu buat siapa sih? Nah, jadi tujuan dari pemasaran ini yaitu agar kita tahu bahwa usaha kita ini untuk siapa nantinya ke depannya, agar kita nantinya tidak bingung ya dalam perencanaan nanti. Yang berikutnya yaitu kita menganalisa pasar. Jadi memiliki strategi tanpa menganalisa pasar tentunya tidak akan memberikan hasil yang maksimal dalam usaha yang kita miliki. Dengan kita melihat pasar atau pesaing kita dapat mengetahui apa yang diinginkan dan disukai oleh konsumen atau masyarakat yang membutuhkan dari bisnis kita. Jadi berdasarkan 3 poin yang telah kami sebutkan tadi, kita dapat menghadirkan produk yang menjadi jawaban bagi konsumen atau pelanggan kita. Dengan begitu, produk yang kita pasarkan akan lebih mudah untuk diterima dan bisa disesuaikan dengan segmentasi yang telah kita tentukan sebelumnya.
Kemudian kita akan membahas tentang penerapan pada proses produksi dan melakukan pemantauan. Jadi kan sudah dijelaskan sih langkah, kemudian menerapkannya itu pada proses produksi menggunakan ketiga poin perencanaan tadi yang sudah disebutkan sebagai acuan, memungkinkan meluncurkan produk berkualitas dan mudah diterima masyarakat. Langkah perencanaan ini tidak berhenti sampai launching produk saja, tapi kita harus memantau produk yang sudah didistribusi yang dapat dikelola dengan mudah menggunakan. Langkah tersebut itu diperlukan untuk melakukan evaluasi terhadap produk sehubungan dengan respon pasar. Dari pemantauan tersebut, kita dapat melihat seberapa diterima produk kita, apa kekurangannya, dan apa yang membuat konsumen ini membelinya. Nah, langkah selanjutnya ini adalah memperkirakan modal dan manajemen operasional. Jadi, pada rencana usaha itu mereka meliputi segala aspek mulai dari sebelum usaha beroperasi hingga pasca produksi. Jadi, jika pada poin sebelumnya kita fokus pada pondasi usaha agar bertahan dalam persaingan, saat ini kita akan membahas mengenai perhitungan modal yang diperlukan. Ketika kita sudah memiliki rencana usaha yang matang seperti keempat langkah yang sebelumnya, kita jangan lupa untuk menghitung estimasi modal yang kita perlukan dalam usaha kita. Jika kita over budget, maka harus melakukan sedikit perubahan dalam modal yang kita akan suntikan dalam usaha kita. Contohnya seperti ketika memilih untuk memproduksi sendiri, atau contohnya seperti ketika memilih untuk memproduksi sendiri atau menggunakan jasa eksternal, kita jangan lupa untuk menghitung biaya peluang dan benar-benar membandingkan semua pilihan untuk meminimalisir kerugian tertentu. Nah, jangan juga memaksakan tambahan modal atau mungkin kita mencari utang ya. Karena kan kalau kita utang bakalan nanti kedepannya nanti bakal merugikan usaha kita juga. Nah, di masa awal ini usaha kita itu harus mencapai tujuan terlebih dahulu dan menghasilkan keuntungan, walaupun keuntungan kita itu bisa didapatkan sedikit ya. Tapi itu tujuan utama kita merintis atau membuat usaha awal kita. Ya benar banget ya, jangan sampai pengeluaran itu lebih besar daripada pemasukan kita, apalagi kita baru merintis usaha. Jadi Langsung lah, jadi kayak apabila kelima langkah. iya langsung semua. Iya langsung apabila. Nah, jadi apabila kelima langkah di atas itu udah kita jalankan, maka usaha kita itu siap untuk mulai dijalankan. Dan kita di sini harus memastikan bahwa kita udah benar-benar paham nih tentang langkah-langkah perencanaan yang akan kita lakukan. Dengan begitu, kita akan lebih mudah untuk bertahan dan bersaing di antara bisnis-bisnis dan kompetitor kita. Perkembangan usaha pun akan lebih mudah diwujudkan karena semua usaha sudah direncanakan secara matang. Nah, perencanaan ini dalam sebuah usaha itu dapat membantu sekali para wirausahawan ini untuk bisa menghasilkan produk ya yang diterima masyarakat, dan juga bisa bertahan di tengah persaingan usaha yang penuh tantangan saat ini. Dan dengan perencanaan ini, segala bentuk permasalahan akan lebih mudah dipecahkan, resiko juga pun akan diminimalkan, dan keuntungan yang dihasilkan bisa ditingkatkan untuk kita. Jadi kita sebagai orang yang ingin melakukan usaha, jangan lupa untuk melakukan perencanaan usaha terlebih dahulu dan juga melaksanakan perencanaan dengan matang sebelum memulai usaha baru. Sebab kompetitor kita itu akan selalu berusaha untuk mencari celah agar kita lebih bisa unggul, dan hanya dengan perencanaan Anda dan hanya dengan perencanaan kita bisa mengantisipasi hal tersebut. Jadi selalu lakukan perencanaan usaha dengan matang sebelum Anda memulai usaha baru. Yeay. Ya, mungkin sekian yang dapat kelompok kami jelaskan mengenai perencanaan usaha ini ya. Jadi dari beberapa hal yang harus perlu kita lakukan dalam perencanaan usaha, dalam seluruh hal itu mungkin penting untuk dilakukan, dan kita harus memenuhi aspek perencanaan tersebut agar usaha yang kita lakukan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.